Jadi dia pernah bermain nih di timnas Belanda di umur 19, under 19 ya. Untuk di level timnas, walaupun levelnya itu U23, U19 ya, tapi dia sudah bermain 6 kali dan mencetak 3 gol. Cukup produktif ya. Ini solusi banget nih buat lini depan timnas Indonesia kita ya. Hey ho Oscarian, welcome back di Bola Oscaria. Kali ini ada sebuah berita terupdate dari pemain yang akan dinaturalisasi nih ya. Pemain dari Belanda dan posisinya itu striker ya. Siapakah itu? Kita sambil ngerokok dulu ya, santai ya. Jadi ini pemain muda ya. Umurnya itu 23 ya. Jadi bisa masuk ke timnas Indonesia di U23, di U18. Enggak masuk ke U18 ataupun U19 karena 23 tahun itu tahun ini ya. Jadi kemungkinan kalau tahun depan sudah dinaturalisasi yang nggak bisa main di level bawah U23 ya. Kayak di SEA Games nggak bisa main. Di ya semacam kayak kelompok umur lah di Piala Asia U23 dia nggak bisa main. Ini pemainnya bernama gue lupa lagi. Dalan siapa lagi tuh? Delano Ladan ya. Ini pemain asal Belanda dan dia sekarang bermain di klub Top Os Liga 2 Belanda ya. Ya, Liga 2 lagi gitu kan. Tapi ini Liga Eropa, bos. Beda kalau misalnya lu di Liga Asia mungkin di Jepang, di Korea terus masuk ke Liga 2 ya itu masih bisa dipertanyakan, tapi ini Eropa ya, wajar ya. Jadi termasuk ya bagus lah pemain Liga Belanda maksudnya di Liga 2 Belanda di klub Top Os. Dan dia di klub Top Os ini bukan pemain cadangan gitu kan. Biasanya cuman ya dicadangin aja gitu kan, atau bukan pemain inti. Di Top Os ini di Liga Belanda, di Liga 2 Belanda dia pemain inti ya, starter. Jadi udah masuk pemain inti dan sudah bermain satu full musim ya, tapi hanya mencetak 1 gol sayangnya ya. Mungkin dia masih menyelesaikan diri karena dia sebelumnya ini pemain dari klub Belanda juga yaitu Feyenoord Rotterdam ya. Ini klub bagus nih baru nih, Feyenoord ya. Klubnya itu dia, dan juga dia anak didiknya dari Van Persie ya. Robby Van Persie, striker timnas senior Belanda itu legend ya. Legend buat timnas Belanda, itu anak didiknya di Feyenoord ini dulu. Dan sekarang si Delano Ladan ini bermain di Top Os Liga 2 Belanda. Dan dia rencananya ini akan dinaturalisasi, bukan kelibet-libet tuh. Naturalisasi ya, rencananya akan dinaturalisasi oleh Pak Erick Thohir, tapi ini baru rencananya ya. Kalau sebelumnya gitu ada pemain Jai Inse sama Nathan Joe ya, yang sudah resmi dan sudah diurus ya program naturalisasinya. Tapi untuk Delano Ladan ini baru mengajukan diri, bahkan bukan mengajukan diri ke Indonesia ya, ke negara Indonesia, tapi ke Pak Erick Thohir ya, bahkan lewat Instagram aja nih ya. Jadi dia ini DM Pak Erick Thohir ya. Jadi Pak Erick Thohir ini sempat posting di Instagram ya. Dan postingnya itu postingannya bukan seputar bola juga sih. Jadi seputar kayak apa ya? Kayak UMKM timnas jersey Indonesia gitu, yang akan dijadikan brand utama di jersey timnas Indonesia. Tapi ini pemain ini Delano ini komen di postingan Pak Erick Thohir tersebut. Dia komennya ya, tolong dong Pak Erick gitu kan, dalam bahasanya gitu kan. Tolong dong cek DM saya gitu, suruh baca DM-nya. DM apakah itu? Mungkin dia kayak tertarik gitu untuk memperkuat timnas Indonesia. Karena kan sudah banyak juga ya pemain-pemain Belanda ya sudah bergabung di timnas Indonesia, di naturalisasi. Ini kadang gue sering kelibet nih naturalisasi nih. Kayak kemarin itu kayak ada Rafael Struijk dan Ivan Jenner. Makrok juga asal Belanda ya, tapi kan dia di Indonesia ya. Terus Sen Pentinama juga Belanda. Banyak lah pokoknya. Dan yang sebelumnya yang grade B mungkin ya. Kalau sekarang kan kita kan PSSI naturalisasinya grade A aja, tapi sebelumnya yang grade B, grade C itu kan kayak pemainnya apa tuh? John Van Beukering ya. Gue inget banget tuh di naturalisasi PSSI, tapi itu grade B ya. Aduh. Tapi untuk PSSI sekarang ini dia naturalisasinya cuma grade A aja, jadi bagus ya. Mungkin dilihat dari situ si Delano ini, wah gue tertarik juga nih. Kebetulan gue di timnas Belanda juga nggak dipanggil-panggil di timnas senior. Dan info lagi ini, dia ini mantan striker pemain dari timnas Belanda ya, mantan ya di
timnas Belanda umur, gue lupa nih, umur U19 ya. Jadi dia pernah bermain nih di timnas Belanda di umur 19, under 19 ya. Waktu itu dia bermain lawan siapa ya? Austria ya. Dan dia itu baru main berapa kali ya? Baru main 6 kali main, tapi sudah mencetak 3 gol, berbeda sama di klubnya. Untuk di level timnas, walaupun levelnya itu U23, U19 ya, tapi dia sudah bermain 6 kali dan mencetak 3 gol, cukup produktif ya. Ini solusi banget nih buat lini depan timnas Indonesia kita ya, khususnya buat pelatih Sinteyong ya. Karena kan lini depannya masih apa ya? Masih kurang ya, karena kita rata-rata menaturalisasi pemain itu di belakang gitu kan. Bagus tuh kemarin tuh masuk di pemain tengah ya, kayak Ivan Jenner kan masuk tuh pemain tengah. Rafael Struijk juga sebenarnya kan itu striker ya, tapi masih kurang ya. Masih kurang nah, kalau pemain belakang udah banyak banget gitu, Dodi Amat, Sandy Walsh kan, Stephen Nyama. Udah numpuk gitu di belakang, kita butuh di penyerang ya. Di tengah juga oke, tapi kan Sinteyong sering melakukan eksperimen pemain ya. Kayak Sandy Walsh dia pemain belakang, terus di eksperimen ke tengah ya. Di gelandang tengah ya oke-oke aja permainannya, tapi masih ketemu Brunei sih ya kemarin ya. Jadi eksperimennya itu ya bagus, tapi kalau misalnya kita ketemu yang selevelnya minimal ya setara kita ya, kita belum tahu eksperimennya itu bagus, berhasil ataupun nggak efektif ya. Nah nanti nih kita akan bermain lawan Irak ya di kualifikasi Piala Dunia. Nah di situ ntar bakal teruji tuh, kita lihat hasilnya atau kita evaluasi lah ya, eksperimen dari Sinteyong ini berhasil atau tidak ya. Tapi kemungkinan Sandy Walsh nggak bakal dimainkan di tengah lagi sih ya, karena lawannya juga udah Irak ya. Kalau lawannya Brunei mungkin masih bisa eksperimen, tapi ini lawannya udah Irak di atas level kita, nggak mungkin lah kita eksperimen lagi. Kemungkinan bakal pasang yang bagus-bagus juga, yang kuat-kuat kayak Dodi Amat mungkin dipanggil ya. Kalau kemarin kan di Brunei dia nggak dipanggil karena cedera ya. Tapi kalau untuk Irak nih, walaupun cederanya itu ya dikit-dikit aja lah, nggak usah cedera parah. Masih cedera dikit, panggil wajib lah, lawannya Irak bos ya, buset dah itu. Itu juara Piala Asia kan 2007 ya, pas di Indonesia ya. Dan apalagi ya yang mau kita bahas di pemain Delano Ladan ini. Dan dia pernah juga bermain di ADO Den Haag ya. Ini klubnya di Belanda, dan klubnya yang sekarang itu dari Rafael Struijk ya, di ADO Den Haag. Pernah juga tuh dia bermain di situ tuh, di ADO Den Haag. Ya mungkin itu aja ya konten kita kali ini di Bola Oscaria. Baru episode pertama juga sih ya kita produksi. Mungkin berikutnya kita akan membahas lagi seputar timnas Indonesia ya, kayak pemain naturalisasinya mungkin, atau perkembangannya mungkin, atau ya agenda-agendanya, schedule-nya, terutama di November nanti ya. Dikit lagi November itu kita akan bermain Irak dan akan bermain lawan Filipina ya. Itu banyak banget agenda, ditambah lagi dengan Piala Dunia U17 ya, kita tuan rumah ya, kita punya jatah gitu kan. Timnas kita U17 bermain juga di situ. Jadi banyak banget yang bakal kita bahas di Bola Oscaria ini. Jadi kalian subscribe aja di Bola Oscaria. Gua kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.